pada akhir zaman ini tantangan tidak semakin sedikit, tantangan tidak semakin kecil, tapi tantangan semakin besar. Karena itu Alkitab sebetulnya sudah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itu berarti pada akhir zaman ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan dan pergumulan. Tetapi kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kemenangan, kita akan pasti mengalami kekuatan, dan kita akan pasti mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, karena itu hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya beri judul Doa untuk Kedewasaan Iman. Doa untuk kedewasaan iman adalah judul khotbah yang akan saya sampaikan kepada saudara, dengan harapan saudara betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara iman, sehingga tantangan apapun yang kau hadapi, persoalan apapun yang kau hadapi, tidak membuat engkau menjadi tawar hati. Untuk itu, mengawali renungan ini, saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19, di mana Rasul Paulus berdoa demikian di sana. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu sekalian, dari doa yang disampaikan oleh Paulus ini, maka kita melihat bahwa ada kerinduan yang sangat besar dari Paulus agar Timotius anak rohaninya menjadi hamba Tuhan yang dewasa secara iman. Demikian juga sidang jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius menjadi jemaat yang dewasa secara iman. Dan karena itu, kalau kita baca firman Tuhan ini, maka Paulus mendoakan 3 hal yang sangat penting bagi kedewasaan saudara, bagi kedewasaan saya, dan bagi kedewasaan kita. Yang pertama, dia berdoa, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya meneguhkan dan menguatkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi yang pertama, Tuhan mau supaya saudara, saya, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Tuhan tidak mau saudara menjadi orang Kristen yang lemah. Tuhan tidak mau saudara menjadi orang Kristen yang tidak berdaya. Tidak. Tuhan mau saudara menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Tentu menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan, sehingga mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, tidaklah otomatis. Perlu kita pahami strategi dan cara tentang bagaimana caranya agar saudara, bagaimana caranya agar saya, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Dalam doa yang dipanjatkan Paulus ini, kita lihat tadi sana, dia berkata bahwa ternyata kekuatanmu, kekuatanku, kekuatan kita bersumber dari pemahaman kita yang benar akan kekayaan dan kemuliaan Kristus. Sekali lagi, kekuatan kita bersumber dari pemahaman kita yang benar akan kekayaan kemuliaan Kristus yang dinyatakan bagi saudara, yang dinyatakan bagi saya, yang dinyatakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa artinya ini? Artinya ialah supaya engkau kuat dalam Tuhan, supaya saya kuat dalam Tuhan, supaya kita kuat dalam Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu harus makin kita perdalam. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus makin kita tingkatkan. Sehingga semakin engkau kenal Tuhan itu, maka engkau akan tahu betapa hebatnya Dia.
Engkau akan tahu betapa luar biasanya Dia. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang-orang yang kuat dalam iman itu adalah mereka-mereka yang punya pengenalan yang sangat baik akan Tuhan. Kita baca dalam Alkitab misalnya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh karena imannya menghadapi tantangan pada masa itu, Raja memberikan titah bahwa tidak boleh seorang pun bisa menyembah Allah lain atau dewa lain dalam kerajaan, kecuali dewa yang disembah oleh Raja pada saat itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sungguh-sungguh percayakan kekuatan Tuhan, tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka sedang menyembah Tuhan, maka mereka pun ditangkap tangan melanggar titah raja. Maka mereka pun dihadapkan kepada raja. Lalu raja berkata, apakah benar, hai Sadrak dan Mesak Abednego, engkau melanggar perintahku dengan menyembah kepada Allah lain yang tidak kuperintahkan itu? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan pada saat itu, benar Tuanku Raja, kami menyembah kepada Allah kami. Dia berkata, karena kami tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Perhatikan baik-baik. Dia faham betul bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah, sanggup melepaskan dia dari apa? Dari ancaman raja pada saat itu. Jadi lihat baik-baik Bapak Ibu sekalian, kekuatan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari mana? Dari pengenalan mereka akan Tuhan mereka. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian terjadi pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika engkau tahu betapa kuatnya Tuhanmu, ketika engkau tahu betapa besarnya Tuhanmu, maka engkau tidak akan takut menghadapi masalahmu. Engkau tidak akan takut menghadapi pergumulan dan tantangan yang kau hadapi. Engkau akan berkata begini, hei masalah, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa itu. Kau akan berkata begini, hai penyakit, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa itu. Sehingga ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi penyakit, engkau menghadapi pergumulan, engkau tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Karena engkau tahu Tuhanmu yang luar biasa pasti sanggup membela dan memberikan kemenangan bagi saudara. Karena itu, kenali Tuhanmu secara baik. Nah, tinggal pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya kita mengenal Tuhan kita lebih baik. Pertama, tentu supaya kau kenal Tuhanmu dengan baik, maka harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan sama seperti pengenalan kita terhadap sesama. Kita tidak mungkin kenal sahabat kita, teman kita misalnya, kalau kita tidak banyak bergaul dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan hanya tumbuh apabila engkau, apabila saya, apabila kita juga membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Tentu saudara secara disiplin berdoa. Tentu saudara secara disiplin membaca Alkitab. Ini akan membuat pengenalanmu akan Tuhan makin hari makin meningkat, sehingga engkau akan kenal Tuhanmu yang luar biasa itu. Dan ketika engkau kenal Tuhanmu yang luar biasa itu, maka engkau tidak akan takut terhadap masalahmu, persoalanmu, pergumulan, dan tantanganmu. Kenapa? Karena engkau berkeyakinan bahwa Tuhanmu yang luar biasa itu akan memberikan kemenangan dan jalan keluar bagi saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, maka kita harus terus meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita mengatakan di sana begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dikatakan sehingga oleh imanmu kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus melihat bahwa iman itu sama seperti pohon Bapak Ibu sekalian. Kalau sebuah pohon ditanam misalnya, katakanlah dia belum berakar di tanah di mana dia tumbuh itu, maka tentu angin dengan gampang menjatuhkan dia. Maka tentu badai bisa dengan gampang
merobohkan dia. Tetapi kalau pohon itu sudah berakar sedemikian rupa di sana, angin tidak akan merobohkan dia. Mungkin ketika angin besar datang dia goyang-goyang begini Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak roboh. Tapi justru angin yang besar itu menolong dia untuk apa? Memperdalam akarnya sehingga akarnya makin mendalam, sehingga ketika akarnya makin mendalam, dia makin kuat, makin kokoh. Bahkan dia menjadi pohon yang tegak berdiri walaupun ada badai, walaupun ada banjir, walaupun ada goncangan-goncangan yang luar biasa. Saya mau sampaikan kepada kita, hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara sebagai orang Kristen. Engkau hanya akan menjadi orang Kristen yang kuat apabila pengenalanmu akan Tuhan itu makin mendalam. Pengenalanmu akan Tuhan makin mendalam. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar setengah-setengah saja. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena dengar baik-baik, tantangan ke depan tidak akan makin ringan, persoalan ke depan tidak akan makin mudah, pergumulan ke depan tidak akan makin simpel. Saya sudah sampaikan kepada kita tadi firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Artinya apa? Makin terakhir, makin ke sana, makin dekat hari kedatangan Tuhan itu, tantangan tidak makin ringan. Tantangan tidak makin mudah. Tantangan makin berat, persoalan makin berat, kesulitan makin beragam. Tetapi dengar, tetapi ketika engkau kuat dan berakar dalam Tuhan, apapun tantangan dan persoalan itu tidak membuat engkau menjadi lemah, tidak membuat engkau menjadi tawar hati. Karena itu, jadikan doa Paulus ini menjadi doa saudara. Katakan, Tuhan, saya berdoa supaya saya menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Engkau. Tapi tentu berdoa saja tidak cukup. Berdoa saja tidak cukup. Ada kata-kata yang indah berkata begini, doakan apa yang akan kau lakukan, tapi juga lakukan apa yang kau doakan. Maksudnya lah, kalau engkau berdoa, Tuhan jadikan saya menjadi orang Kristen yang kuat, maka saudara juga harus melakukan langkah-langkah untuk engkau menjadi orang Kristen yang makin kuat di dalam Tuhan. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Hal yang kedua yang Paulus doakan dalam pembacaan kita ini ialah disebutkan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lihat, Paulus berdoa yang kedua supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat yang luas. Kenapa perlu memiliki hikmat yang luas? Karena Paulus mengatakan dalam doanya ini untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, pengetahuan kita saja tidak cukup. Dengar, untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dengar, pengetahuan kita saja tidak cukup. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan hikmat Tuhan. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat yang lebih luas lagi supaya saya bisa memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Mu kepadaku. Sehingga kita tidak pernah menjadi ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Ketika masalah datang, persoalan datang, tantangan datang, himpitan datang, saudara tidak menjadi ragu-ragu akan kasih Tuhan, tidak menjadi ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Kenapa? Engkau kenal betul Tuhanmu yang sangat mengasihi engkau. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa Dia benar-benar sangat mengasihi kita sekali.
Dia benar-benar sangat mencintai kita sekalian. Kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung mengingatkan kita bagaimana Yesus berkorban bagi setiap kita. Dia berkorban karena cintanya kepada saudara, karena cintanya kepada saya. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak sekedar ungkapan saja, tapi dia mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita dengan apa? Dengan pengorbanannya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Via Dolorosa yang dijalani Yesus bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah perjalanan yang gampang. Bahkan sebelum dia menjalani Via Dolorosa itu, malam menjelang pagi, subuh-subuh itu, ketika Yesus melihat jalan yang besok akan dia jalani, dia berkata begini, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kenapa dia ngomong begitu, Bapak Ibu sekalian? Karena dia tahu bahwa jalan salib yang akan dijalaninya besok bukanlah sebuah jalan yang mudah. Itu sebuah jalan yang begitu berat, begitu sulit, begitu terjal. Tetapi oleh karena kasihnya kepada kita, dia berkata begini, tapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Dia berkata, saya siap memikul salib itu. Saya siap menjalani Via Dolorosa itu. Demi apa? Demi kasihnya kepada saudara. Demi apa? Demi kasihnya kepada saya. Demi apa? Demi kasihnya kepada kita. Karena dia tahu saudara tidak bisa menyelamatkan dirimu. Dengar baik-baik. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Usaha kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kebaikan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Alkitab mengatakan kebaikan manusia itu hanya seperti kain lara saja. Sudah tahu kain lara itu apa? Kain busuk yang tidak ada artinya. Sudah tahu kain lara itu apa? Kain yang tidak bisa dipakai lagi. Yesus katakan kebaikan manusia itu hanya seperti kain lara saja. Artinya apa? Kebaikanmu, usahamu tidak bisa menyelamatkan engkau. Karena itu, karena kasihnya yang luar biasa, dia mengorbankan dirinya untuk engkau. Dia mengorbankan diri untuk saya. Dia mengorbankan dirinya untuk kita supaya apa? Supaya kita menerima anugerah dan diselamatkan dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Kristus, maka kita membutuhkan apa? Hikmat Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak masuk akal secara manusia, saudara. Karena kasih Tuhan itu tidak bisa diterima akal sehat manusia. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia yang sudah memberontak kepada Tuhan? Bagaimana mungkin manusia yang sudah meninggalkan Tuhan? Bagaimana mungkin manusia yang sudah mengkhianati Tuhan masih dikasihi Tuhan? Tidak ada dalam rumus manusia yang seperti itu. Tapi buktinya Tuhan melakukannya bagi saudara, Tuhan melakukannya bagi saya. Karena itu kita butuh apa? Butuh hikmat Tuhan untuk memahami hal ini. Butuh hikmat Tuhan untuk memahami hal ini. Sehingga saudara berkata, oh iya ya, Tuhan kok begitu sayang kepada saya. Dia memberikan hidupnya kepada saya sehingga saya yang seharusnya mati karena dosa saya tidak mati lagi. Karena Kristus sudah mati untuk saya. Makanya perlu berdoa seperti doa Paulus ini, Tuhan, berikan kepadaku hikmat yang lebih luas lagi. Supaya apa? Pertama tadi kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus. Tetapi hikmat juga kita perlukan, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita dalam hidup ini. Saya mau sampaikan kepada kita, banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini itu karena persoalan kurang hikmat. Dengar,
Banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini itu disebabkan karena persoalan kurang hikmat. Seringkali kita langsung mengkambing hitamkan iblis dengan berkata, kalau ada masalah pasti karena serangan iblis, kalau ada masalah pasti karena iblis gak suka sama saya. Saya katakan kepada kita, tidak. Terlalu banyak masalah yang kita alami oleh karena kekurangan hikmat. Misalnya katakanlah rumah tangga saudara tidak bahagia. Contoh, kadang-kadang orang langsung berkata begini, oh iblis menyerang rumah tangga saya sehingga rumah tangga saya tidak bahagia. Saya katakan kepada kita, belum tentu. Banyak juga rumah tangga tidak bahagia. Kenapa? Karena kurang hikmat. Kurang hikmatnya itu kadang-kadang dari hulu sampai hilir. Misalnya kurang hikmat sudah mulai dari kita salah memilih istri, salah memilih suami. Jangan saudara pikir semua orang cocok dengan saudara. Jangan saudara pikir semua orang pas untuk menjadi istri saudara atau suami saudara. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan Tuhan percayakan menjadi dosen psikologi, misalnya katakanlah. Dalam dunia psikologi diajarkan bahwa manusia itu punya tipe-tipe kepribadian tertentu yang kadang-kadang tipe kepribadian yang satu itu sangat bertentangan dengan tipe yang lain. Sehingga sangat susah untuk mencocokkan kedua tipe ini. Misalnya katakanlah saudara karena kurang hikmat maka salah memilih istri atau suami sehingga tipologinya sangat bertentangan. Dan kebetulan saudara tidak punya katakanlah keterampilan berkomunikasi membangun rumah tangga yang baik. Akibatnya apa? Misalnya katakanlah suami lagi bawa bensin, istri bawa api misalnya. Ya kebakaran kalau gitu. Kalau ada hikmat kan mestinya suami bawa bensin, ya istri bawa air kan gitu kan, supaya tidak kebakaran. Tetapi karena kurang hikmat tadi Bapak Ibu sekalian, suami bawa bensin, istri bawa api, kebakaran, ribut terus dalam keluarga. Karena itu perlu hikmat. Tapi tentu bagi saudara-saudara yang sudah bersuami dan sudah beristri, tidak boleh misalnya berpikir begini, iya ya, jangan-jangan saya salah milih istri saya, milih suami saya, lalu saudara berpikir, kalau begitu ganti nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh apapun kecuali oleh maut. Saudara mungkin berkata begini, oh masih ada kesempatan, maut. Saudara berkata, kalau gitu nanti malam saya akan berdoa, Tuhan tolong ambil istri saya atau suami saya. Nggak boleh juga. Tuhan tidak akan ambil itu kan gitu kan saudara. Karena itu yang diperlukan apa? Sejak awal kita perlu membangun hikmat. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, khusus bagi saudara-saudara yang belum menikah, para pemuda dan para pemudi dengar, sebelum engkau menentukan dengan siapa engkau akan menikah, perlu berdoa sungguh-sungguh. Perlu tanya sungguh-sungguh. Dengan pertanyaan misalnya, Tuhan, ketika katakanlah misalnya engkau seorang wanita, ada seorang pria mulai mendekati engkau, misalnya saudara perlu meningkatkan kewaspadaan dengan berdoa, Tuhan, misalnya katakanlah ini tulang rusuk atau tulang rusak, begitu saudara. Tuhan, ini tulang rusuk atau tulang busuk, begitu. Orang Jakarta bilang kan beda-beda tipis antara rusak dan rusuk, rusuk dan busuk kan gitu kan. Tapi itu akan berdampak sangat berbeda. Dan kita betul-betul sangat prihatin sekarang ini Bapak Ibu sekalian bahwa angka perceraian makin hari makin meningkat. Angka kekerasan dalam keluarga makin hari makin meningkat. Kenapa? Menurut saya salah satunya ialah ya karena kurang hikmat tadi. Makanya kita perlu berdoa seperti doa Paulus ini, Tuhan berikan kepadaku hikmat yang lebih luas sehingga pertama tadi dapat memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Kristus itu. Tapi yang kedua juga untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan saudara sehingga engkau menjadi orang Kristen, engkau menjadi keluarga Kristen yang berkemenangan, sehingga engkau juga menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana engkau berada. Nah, hal yang ketiga yang Paulus doakan dalam pembacaan kita ini dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Dia berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata kepenuhan Allah, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang keutuhan, kedewasaan. Jadi doa Paulus yang ketiga ialah dia berdoa agar kita menjadi apa? Menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kenapa perlu menjadi orang Kristen yang dewasa? Saya katakan kepada kita bahwa hanya orang Kristen yang dewasa yang mampu menghadapi tantangan. Hanya orang Kristen yang dewasa yang mampu menghadapi tekanan. Anak-anak tidak mampu menghadapi tekanan ini. Anak-anak cenderung gampang putus asa. Anak-anak cenderung gampang kecewa. Anak-anak cenderung bahkan gampang ngambek dia. Makanya kadang-kadang misalnya kita sebagai orang tua, umpamanya katakanlah demikian, kita bawa anak kita misalnya yang masih kelas 1 SD, kita bawa ke mall. Di mall misalnya anak kita ini lihat ada mainan yang dia sukai, lalu dia bilang begini, papi tolong belikan mainan itu papi, saya suka mainan itu. Tapi kita katakan, nak, papi ini nggak bawa uang, bulan depan aja ya. Anak kita bisa ngambek itu lalu kemudian berguling-guling di lantai mall. Kenapa? Masih anak-anak. Beda dengan anak kita misalnya yang sudah dewasa, katakanlah misalnya udah kelas 3 SMA, kita bawa jalan-jalan di mall misalnya, katakanlah demikian. Lalu dia lihat ada sepatu yang dia sukai misalnya di mall itu, lalu dia katakan begini, papi saya pengen beli sepatu itu. Lalu kita katakan, nak, papi nggak bawa uang, bulan depan aja ya nak. Saya mau tanya sama saudara, anak saudara ngambak dan berguling-guling di lantai mall nggak? Enggak. Paling dia bilang begini, janji ya papi. Kenapa? Anak kita yang sudah dewasa, sudah paham dan sudah mengerti bahwa tidak selalu kita bawa uang. Tidak semua yang dia inginkan itu akan diberikan kepadanya. Sama. Orang Kristen anak-anak seringkali gampang ngambek dia. Gampang kecewa dia. Gampang tinggalkan Tuhan dia. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga ketika apa yang dia harapkan belum Tuhan berikan kepadanya, paling dia berpikir begini, oh barangkali sekarang bukan waktu yang indah itu. Karena itu saya mau sampaikan kepada saudara, jadikan doa Paulus ini menjadi doa saudara, supaya yang pertama engkau menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua, kau menjadi orang Kristen yang memiliki hikmat yang luas. Dan yang ketiga, kau menjadi orang Kristen yang dewasa secara iman. Ketika ketiga hal ini ada pada kita, dengar baik-baik, kau pasti akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan, pasti menjadi orang Kristen yang kuat dan menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya kita berkata, amin, amin, haleluya.